Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Gimana kabar Bapak Ibu saat ini? Pasti sehat dan penuh sukacita ya. Amin. Kita akan memasuki ibadah kita hari ini, tanggal 26 September 2021. Kita akan mengosongkan hati dan pikiran kita. Kita masuk hadirat Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita bersaat teduh sejenak. Hilangkan segala beban yang ada di rumah. Kita undang kuasa Roh Kudus untuk melawat kita masuk hadirat Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, karena Allah kita Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa. Di sabat ini kita akan sembah, puji, dan muliakan Dia. Haleluya. Sungguh besar, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Amin. Kita pujikan pujian Maha besar, oh Tuhanku, karena Tuhan kita sungguh maha besar. Kita pujikan dengan penuh syukur. Ku
yang maha besar, maha kuasa, maha mulia. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Pada kesempatan yang indah ini, di cuaca yang cerah, kami mengucap syukur atas kesehatan kami Tuhan. Hingga saat ini kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Kami ingin mengagungkan Engkau, terus mengagungkan Engkau, karena Engkau Allah yang baik. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Bapa untuk melawat masing-masing pribadi. Kami tidak hanya duduk sebagai penonton, melihat kami tim leader dan pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi kami duduk dengan memuliakan nama-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu untuk menguatkan iman kami. Lebih lagi Tuhan, terpanggil Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu dan memajukan gereja kami lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang dan dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati, urapi, hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menutup bungkus kami semua, hingga ibadah kami layak berkenan di hadirat-Mu. Ampuni atas segala dosa dan kelemahan kami, pikiran kami, tutur kata kami, dan tingkah laku kami Tuhan. Kami serahkan doa dan ucapan syukur ini hanya kepada Allah kami yang maha besar, Juru Selamat hidup kami. Haleluya, amin. Yesaya pasal 9 ayat 1-9. Ezra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Faris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri, untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sampai menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggikan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat penetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu
kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali keruntuhannya, dan diberi tembok perlindungan di Yehuda dan di Yerusalem. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, saya rasa bahwa keadaan saudara luar biasa. Walaupun situasi pandemi, tetapi kita tetap kuat, tetap sehat. Amin. Amin. Kalau coba dihitung-hitung, kan di nyanyian pujian kita itu ada satu pujian yang berbunyi, hitunglah berkatmu sekalian, jenengan ki jane oleh apa ae to. Mau didaftar ngono kira-kira bukunya cukup ndak untuk menghitung berkat-berkat Allah ini? Ya? Kenapa kok nggak cukup? Saking akeh. Nah, mari kita mencoba apa yang sudah kita buat untuk Allah. Kalau kita mencoba menghitung berkat itu luar biasa karena banyaknya. Apa yang kita perbuat untuk Tuhan? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Apakah kita ini pribadi yang setia atau tetap melakukan dosa? Hari ini kita akan mempelajari Esra. Sebenarnya kalau kita mempelajari Esra ini agak terus terang aja agak berat. Bukan hanya berat di pikiran,
tapi juga berat di hati. Tetapi kalau Allah kehendaki, itu baik untuk saya dan saudara. Karena tesnya kalau kita melihat pasal 9 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Cara menangkapnya, cara memahaminya di dalam kitab Esra ini, karena tidak lepas dengan kitab-kitab lain, bukan hanya konteks dekat tapi konteks jauh, termasuk nubuatan yang seharusnya untuk kehidupan masa kini. Kita coba mengerti, sesungguhnya saya dan saudara ini menjadi percaya tertanam benih yang kudus yang ditaruh Allah yang cemburu. Tapi menjadi pertanyaan untuk saya dan saudara seperti kalimat terakhir dari ayat 2, apakah kita melakukan perbuatan tidak setia atau kita tetap setia? Nah, ini sensitif sekali ya. Malah ditakoki terus terang, jenengan iki jane sik setia apa ora? Ibu-ibu, jenengan sik setia karo bojone apa ora? Amin. Tentunya kita semua mengaku setia. Tetapi kalau kita melihat bangsa itu, ada dua kemungkinan orang Yahudi ini. Ada dua kemungkinan. Saya rindu saudara fokus supaya tidak komentar di tengah jalan. Engko lek sik penasaran engko bar ibadah takono maksude apa. Engko lek saiki komentar engko salah. Pemahamannya bisa keliru. Oleh karena itu fokuslah, karena saya katakan tadi ini sensitif. Karena seringkali kita memahaminya hanya separuh. Gak oleh kawin campur. Nek kawin campur, terus pendetane piye? Pendetane ya kawin campur ya. Pendetane ireng ndeles, bojone Cina, putih ndeles karo ndeles loreng-loreng gitu. Bukan itu. Supaya kita memahaminya tidak salah mengerti. Allah punya rancangan supaya hidupmu tuh benih yang kudus tidak tercampur. Karena kalau tercampur risikonya bukan berhubungan dengan kehidupan, tetapi maksudnya berhubungan dengan rancangan Allah dengan segala akibatnya. Yang pertama, kita ikuti alur dulu. Allah itu sesungguhnya luar biasa memberkati orang yang percaya. Sebagai benih yang kudus, Allah itu memberkati. Kalau kita hitung berkatnya luar biasa di dalam kehidupan manusia. Waktu itu orang Yahudi itu sebenarnya ditawan karena mereka sudah keras kepala, tegar tengkuk, ditawan di Babel. Tapi ketika Babel dikalahkan oleh orang Persia, rupanya Raja Persia ini dipakai berkat. Karena setelah ditahan itu sekian tahun, melalui rajanya Kures di Persia mengambil sikap. Esra dan saudara-saudaranya dan bangsanya mulya ning negaramu. Tak siap nih surat untuk perjalananmu, karena kalau itu dibuat pada Januari diumumkan itu sampai seterusnya. Rakyatnya dihimbau, bantunan wong Yahudi yang mau pulang ini, berikan emas, berikan perak,
harta benda yang lain, bahkan ternak. Padahal perjalanannya cukup jauh dari Persia. Dan itu sampai 3 raja semuanya sama, dari Kores, Darius, Artasasta, semuanya mengizinkan pulango, pergio mulai neng kono banguno rumah Tuhan, karena itu Tuhanmu. Dan mereka sepakat pulang. Dan bukan hanya itu, rumah perbandaraan, rumah Tuhan yang dulu pernah diboyong dari Yerusalem ke Babilonia, diambil dari Kuwait. Dihitung lagi, didaftar sekian banyak, emas, perak, seluruh kelengkapannya bawaan pulang, dan ternyata itu masih ada. Setelah itu mereka berjalan pulang. Apa yang terjadi ketika mereka pulang di Yerusalem, melihat pengakuan para pemuka, para awam, para pemimpin, ternyata yang didapati adalah mereka tidak melaksanakan firman Tuhan. Dikatakan di sana ada ungkapan, bercampurlah benih yang kudus. Kenapa? Karena mereka mengambil istri untuk dirinya sendiri, golek mantu, kon dadine campur baur. Dan satu pernyataan itu dianggap najis dan celah. Ceritanya seperti itu. Dan itu bisa kita renungkan bukan hanya di ayat pasal 9 ini, dari seluruh kitab Esra, 1, 2 Tawarikh, Yeremia, itu terkait semuanya sehubungan dengan kembali ke Yahudi ini. Apa yang kita ambil untuk kehidupan saya dan saudara? Yang pertama, kita perlu melihatnya. Yang pertama, kita memahaminya. Allah itu punya otoritas sedemikian rupa untuk memberkati umatnya, bahkan sudah memakai orang-orang asing, penguasa-penguasa asing yang mungkin juga berbeda dengan keyakinannya untuk menjadi saluran berkat. Surat-surat mengantar, harta benda, ternak. Ini kebenaran yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita sebagai umat yang beriman, umat yang percaya bahwa Allah itu bisa memakai siapa saja untuk memberkati saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Itu implementasinya dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah punya otoritas, Allah punya wewenang, dan bisa memakai siapa saja untuk kehidupan kita. Bahkan dia pejabat sekalipun yang kita tidak sangka-sangka. Dan kalau diceritakan itu banyak pengalaman yang seperti itu. Piye yo, kayak beda keyakinannya kok dari saluran berkat untuk saya, kok dari saluran berkat untuk orang percaya. Kayak orang nang gereja ki, tapi kok membangun gereja, kok bantu gereja. Saya masih ingat kesaksian pada waktu pembangunan Gesmani kalau tidak salah. Jadi pengawasnya itu bukan orang kita, tidak sesuku dengan orang Jawa, orang Madura. Ketika dipercaya untuk ngawasi bangunan sampai megah itu, awalnya ya kontrak berapa persen untuk pengawasan itu, sepakati sekian persen, tapi dalam pelaksanaannya didatangi sama Tuhan Yesus. Habis gitu orang ini, saya tidak meminta apapun, tapi saya akan lakukan tugas saya. Dan ternyata Allah memberkati orang itu melalui cara yang lain, karena dia orang
juga tapi dengan cara borongannya. Itu kesaksian dari mantan induk kita yang luar biasa dan menguatkan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk percaya hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain-lain. Kenapa? Karena gambaran benih yang tercampur itu hidupnya sudah tidak kudus lagi. Itu di hadapan Allah menjijikkan. Di hadapan Allah ketika kita berkeyakinan yang lain, menyimpang yang lain, itu menjijikkan. Kok gitu, Pak? Nah, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar. Dihitungnya sampai dari nenek moyang, coba bayangkan. Mbahmu salah apa bener? Basa kasar iki, mbahmu salah apa bener? Nah, banyak salah, neng kowe pisan ya. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, diserahkan ya, diserahkan ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan, dan penjarahan dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Ini kalau kita yang bagian yang kedua, nanti kita melihat akibat. Tetapi tanggapan Allah itu seperti apa? Kalau kita melihat ayat yang ke-11 ya, ayat 11, saya mulai dari ayat yang ke-10 dari pasal 9 Esra. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintahmu. Jadi tidak menjaga kekudusannya tadi, ayat 11 ya. Yang kuperintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan, mereka diserang negeri itu dari ujung ke ujung. Bagi Allah yang dinikahi tadi, yang dipek dewi, yang pek mantune, menurut Allah kuwi kenajisan, kuwi celah. Sadis ya. Ini agak keras dinyatakan. Najis, celah, jijik. Dan yang kedua yang perlu kita pahami, ketika bercampur seperti itu, yang najis, yang jijik, yang celah, lalu ada dampak-dampak yang ditimbulkan. Apa dampaknya? Seperti yang kita baca dalam ayat yang ke-7 tadi. Ditawan oleh pedang, dibawa ke negeri orang, hidup tercela. Itu saya di mata Allah. Ya ngono to, Pak. Kok ini akan lebih jelas didiskusikan di sekolah minggu. Mungkin dalam penyampaian ini rasanya Allah itu, ya Allah kita itu Allah yang cemburu, tidak mau benihnya yang kudus dicampur-campur. Nah, banyak orang salah memahaminya. Piye? Nek keluargaku keluarga ning ngrat ki engko golek bojo dicampur sing aja dicampur karo sing melarat. Kudu rat ning ngrat. Seringkali orang memahami gitu. Nek wong yang ganteng gede balung gajah sugih ki aja disampe di wong miskin. Kesalahpahamannya di situ. Tapi kita memahami rancangan Allah. Allah itu mempunyai maksud yang indah untuk saudara, untuk yang, karena ketika kita menyimpang di mata Allah akan ada konsekuensi yang akan ditimbulkan. Mungkin ditawan, mungkin menjadi celah. Rengih.
Jane maksudnya apa to, Pak? Pak oleh kawin campur Jawa, Batak, Ambon, apalagi Cina. Bukan itu. Kenapa begitu? Mari kita melihat Efesus apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru, bagaimana itu diimplementasikan dalam kehidupan kita hidup di zaman ini. Mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang kelima, konteks keluarga. Bacalah ayat 31 sampai 33. Saudara perhatikan demikian bunyinya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi gamblangnya itu neng perjanjian lama tadi, wong lanang umat pilihan nek golek bojo bukan dari penduduk jajahan, tetaplah mencari pilihan Allah. Terus kalau kita hubungkan, jadi yang seiman oleh seiman. Nah, kita hubungkan dengan ayat yang ke-22, rahasia ini besar. Rahasianya di mana? Kalau kita mencoba meneropong nubuatan perjanjian lama yang digambarkan laki-laki itu bagaikan seperti Allah, atau sebaliknya Allah itu digambarkan suami, jemaat kita ini digambarkan istri. Sebaiknya istri itu setia enggak? Halo? Setia. Ngomongnya kok abot dulu, setia. Coba kita kembali ayat yang ke-32. Rahasia ini besar. Di mana besarnya? Ya. Yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kalau Kristus itu suami, jemaat itu istri, ya. Ini tidak boleh dicampur-campur, karena jemaat ini benihnya murni, benihnya kudus. Lagi nyimpang, ini implementasi untuk kehidupan sekarang. Lagi nyimpang, itu celah, itu najis, itu menjijikkan. Terus gampangannya ini mah, misalnya ya, kalau ini suaminya bayin, seandainya digambarkan seperti Tuhan, terus bayin itu jemaat, terus ora setia itu dalam arti nyimpang. Nyimpangnya piye? Dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Itu berarti bayin tidak setia. Bangsa Israel juga seperti itu, tidak setia. Karena tidak setia dibiarkan tercela, dibiarkan tertawan. Tapi otoritas kasih Allah tetap yang membuat mata percaya. Dalek menyimpang piye? Menjijikkan. Dalek menyimpang piye? Tercela. Bahkan dikatakan di dalam Esra tadi, hina karena melakukan penyimpangan.
prakteknya untuk saya dan saudara. Mari kita cocokkan hidup kita sendiri-sendiri. Apakah kita masih melakukan banyak hal di luar ketentuan-ketentuan firman Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan, atau kita hanya satu, tidak tercemar, hanya satu kepada Allah saja yang sudah sekian banyak memberi kehidupan kita. Saya rindu setiap pribadi jemaat adalah orang-orang yang kudus, yang tidak tercemar. Orang-orang yang kudus, yang tidak tercela. Orang-orang yang kudus, imannya murni, hanya satu saja, aku bergantung kepada Allah. Hidup matiku terserah Gusti Allah. Enom apa tuwa tergantung Gusti Allah. Digaya abang apa ijo apa jare Gusti Allah. Ini namanya kita berjalan dengan kemurnian. Lek wis ngono, basa kasare, mosok to Gusti Allah ki ora welas asih. Dan kasih Allah dinyatakan atas kehidupan saya dan saudara secara luar biasa. Saya rindu kehidupan kita tetap setia. Tambahan yang terakhir sebelum terakhir, ini mengingatkan saya karena diskusi dengan Pak Iwan tadi membuat kita, karena ada pertanyaan, Pak, tugas kita itu kan ibadah mek minggu tok. Wis setia, haleluya, jemaat wis setia. Kalau Rebu kan nggak diperintahkan, tidak harus setia. Ngopo kok gitu? Nah, setelah tanya jawab saya renungkan, rupanya salah konsep. Sepertinya tidak ada di dalam Alkitab bahwa Rebu kudu jam doa. Karena Alkitab gak enek lek ngono jam doane prei, berarti tidak ada kegiatan. Ngoten napa pripun? Mboten, ya toh? Mboten toh? Nah, jadi saya tegaskan kepada saudara, kita tetap setia. Kenapa harus setia? Satu, ojo mek ndonga gaya awake dhewe. Nek ndonga awake dhewe ning omah iso. Ndonga karo koncone. Kenapa karo koncone? Karena Roma berkata supaya rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Jadi lek ketok teko, koncone teko, kuwi menjadikan wong loro luwih hangat, luwih menyala-nyala timbangane dhewe. Itu satu contoh, satu terapan. Jangan kau menjauhkan persekutuan ibadahmu supaya bersama-sama bersekutu. Selain itu, doa Rebu itu bukan hanya berdoa untuk diri sendiri. Seperti syafaat ini, kita perlu menaikkan syafaat. Syafaat bagi pemulihan, syafaat bagi pemulihan ekonomi, ya kesehatan, ya pendidikan. Nah itu kalau bersama-sama kita naikkan, itu membuat roh menyala-nyala. Kita perlu setia. Bukan hanya syafaat, kita perlu menaikkan syukur. Secara bersama-sama syukur apa? Syukur gereja kita. Saya baru sadar dalam rapat Bamak kemarin, ternyata di Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Geden itu gerejane dhewe iki lho salah satu gereja yang terbesar. Nah, Kecamatan Ngasem atau Kecamatan Geden, oleh karena itu kita perlu menaikkan syukur supaya tidak puasanya ini. Dulu pendeta pernah menawarkan, cembilone ini zaman kuno apa diganti. Lek saudara berdoa, kalau sudah berdoa malah punya minat untuk mengganti. Lek gak berdoa, alah ngene wis cukup Pak. Masih sampai si HP si fungsi lah, sampai 10 tahun ke depan ya si fungsi gitu loh. Itu contoh. Ya ini perlu diganti, si HP-nya pun diganti. Mana duwe. Itu prakteknya. Padahal saiki model wis ditata, lampune dilebokne, luwih apik, luwih modern. Iki zaman biyen. Mesti bangun zaman Pak Andi. Pak Andi tahun pira niku? Hah? Wonge wis ning Ambuan.
Itu contoh. Ada yang perlu kita tata, ada yang perlu kita perbaiki. Kalau kita sering mikir bareng-bareng, lek orang ngumpul urusan dadi ngono malian. Nah, lek jenengan teko iso petok bareng, ndonga bareng, mergumulan bareng, itu implementasinya. Itu diperlukan kesetiaan. Kiranya dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari sing rada atos tur pedes membuat kita kelah sama Gusti Allah. Nyapa kok ngewahi firman ngono. Renungkan baik-baik apa yang dimaksudkan Tuhan. Aja nesu karo aku kan mak nyampe nih. Nesu karo aku ya ora apa-apa, tapi nesu karo firman Tuhan. Bertanya dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjelaskan secara pribadi kepada saudara. Kiranya dengan kebenaran ini akan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan. Pujian nomor 230. Kuserahkan, dan kita pujikan bait 1 dan kedua saja. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, kami muliakan di dalam Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau berkati ibadah kami, Engkau beri pemahaman dan pengertian. Kami rindu Roh Kudus memeteraikan kebenaran-Mu di dalam hidup kami agar kami dimurnikan. Ampuni salah dan dosa kami, karena Engkau Allah yang cemburu, karena Engkau Allah yang membawa kami untuk hidup kudus. Kami serahkan kenajisan kami serahkan kejijikan kami serahkan kecelaan hidup kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang lain kepada. Terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Saudaraku, tengadahkan wajah-Mu, angkat tangan-Mu, terimalah kasih karunia Allah Bapa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati-Mu. Berkat dalam hidup-Mu, berkat dalam keluarga-Mu, berkat dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan,
oleh karena hidupmu, oleh karena kesehatanmu, sehingga nama Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan. Pulanglah dan terimalah damai sejahteranya dalam nama Tuhan Yesus Allah ajaib, Tuhan yang memberkati. Kami naikkan doa kami. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Tuhan memberkati.